Lara Setiadharma adalah perwujudan dari kelembutan dan ketulusan. Sebagai seorang istri, ia mendedikasikan hidupnya untuk membahagiakan suaminya, Bima Prakoso. Sejak pernikahannya, Lara berusaha keras untuk menjadi menantu yang sempurna bagi Ibu Santi, ibu dari Bima. Ia tidak pernah setengah-setengah dalam menunjukkan baktinya, berharap cinta dan pengorbanannya dapat diterima sepenuhnya. Di balik kelembutannya, Lara adalah pewaris tunggal kekayaan orang tuanya, sebuah dana warisan sebesar 5 miliar rupiah yang tersimpan aman di rekening pribadinya. Uang itu bukan hanya angka, tetapi juga kenangan terakhir dari kedua orang tua yang telah tiada. Baginya, kekayaan itu adalah tanggung jawab, bukan kemewahan untuk dipamerkan. Bima Prakoso, suaminya, adalah seorang pria yang tumbuh di bawah bayang-bayang ibunya yang dominan. Ia mencintai Lara, namun cintanya seringkali goyah di hadapan keinginan dan keluhan ibunya. Bima memiliki karakter yang lemah, cenderung menghindari konflik, dan lebih memilih untuk menenangkan ibunya daripada membela istrinya. Ketergantungannya pada validasi Ibu Santi membuatnya menjadi pion yang mudah digerakkan dalam permainan apapun yang dirancang oleh ibunya. Ibu Santi adalah antitesis dari Lara. Hidupnya dihabiskan dalam kekurangan dan rasa iri terhadap kemewahan yang tidak pernah ia miliki. Baginya, uang adalah segalanya. Jawaban atas semua masalah dan sumber dari segala kebahagiaan. Pernikahan putranya dengan Lara yang kaya raya ia pandang bukan sebagai penyatuan dua hati, melainkan sebagai tiket emas menuju kehidupan yang ia impikan. Di balik senyum manis dan perhatian yang ia tunjukkan pada Lara, terdapat jurang keserakahan yang dalam dan pikiran licik yang terus berputar, mencari cara untuk merebut harta warisan menantunya. Ketiga insan ini hidup dalam satu atap, menciptakan sebuah panggung di mana cinta, keserakahan, dan pengkhianatan akan segera dipentaskan secara tragis. Pagi itu dimulai seperti pagi-pagi lainnya di kediaman Prakoso, sebuah surga kecil yang dibangun Lara dengan cinta. Aroma kopi segar dan roti panggang menguar dari dapur, tempat Lara dengan cekatan menyiapkan sarapan. Ia bergerak dengan keanggunan yang tenang. Senyum tipis tak pernah lepas dari bibirnya saat membayangkan wajah Bima yang akan menyantap hidangannya. Baginya, kebahagiaan terletak pada hal-hal sederhana seperti ini, mengurus suami, menjaga rumah tetap hangat, dan merasa menjadi bagian dari sebuah keluarga. Ketika Bima turun dari lantai atas, sudah rapi dengan kemeja kerjanya, Lara menyambutnya dengan secangkir kopi. "Pagi, sayang," sapa Bima, mengecup kening Lara sekilas sebelum duduk di meja makan. "Wah, kelihatannya enak sekali." "Tentu saja. Aku coba resep roti baru hari ini," jawab Lara, meletakkan sepiring roti panggang dengan selai srikaya buatan sendiri di hadapan Bima. Suasana pagi yang damai itu sedikit terusik ketika Ibu Santi muncul dari kamarnya. Wanita parubaya itu mengenakan daster sederhana, namun matanya yang tajam langsung mengamati sekeliling. Ia tersenyum pada Lara, senyuman yang terasa terlalu manis, terlalu dipaksakan. "Pagi, Nak Lara, Bima. Rajin sekali menantuku ini," sapanya, lalu duduk di salah satu kursi. Matanya tertuju pada mesin pembuat kopi baru yang diletakkan Lara di sudut dapur. "Mesin baru, ya? Kelihatannya canggih sekali. Pasti harganya mahal. Orang kaya memang beda. Ya, ibu dulu, mau minum kopi saja harus menumbuk bijinya sendiri sampai tangan pegal." Lara merasakan sengatan kecil di hatinya, namun ia segera menepisnya dengan senyuman. "Tidak terlalu mahal kok, Bu. Kebetulan sedang ada diskon. Biar Bima bisa minum kopi enak setiap pagi sebelum berangkat kerja." "Oh, tentu, tentu. Kamu memang istri yang baik," sahut Ibu Santi, namun nadanya menyiratkan sesuatu yang lain. Komentar-komentar semacam itu menjadi bagian dari rutinitas harian. Setiap kali Lara membeli sesuatu yang baru, atau ketika ia berbicara tentang rencana liburan, Ibu Santi akan selalu menyisipkan cerita tentang masa lalunya yang sulit, secara tidak langsung membandingkan dan menciptakan jurang antara dirinya yang miskin dan Lara yang beruntung. Lara mencoba untuk tidak memasukkannya ke dalam hati. Ia menganggapnya sebagai cara mertuanya mengekspresikan diri. Ia bahkan berusaha lebih keras untuk menyenangkan hati Ibu Santi, membelikannya hadiah, mengajaknya ke salon, berharap bisa mengisi kekosongan di hati wanita itu. Namun usahanya sia-sia. Perubahan yang sesungguhnya dimulai sekitar sebulan kemudian. Ibu Santi tiba-tiba menunjukkan perhatian yang sangat intens pada kesehatan Lara. Suatu pagi,
Setelah Bima berangkat kerja, Ibu Santi menghampiri Lara yang sedang membaca di teras belakang. Ia membawa segelas cairan berwarna coklat pekat yang beraroma rempah menyengat. "Nak Lara, ini ibu buatkan jamu khusus," katanya dengan wajah penuh perhatian. "Resep dari nenek buyut ibu. Ini bagus sekali untuk menjaga kesehatan rahim, biar subur dan cepat kasih ibu cucu. Kamu kan sering kelihatan pucat akhir-akhir ini." Lara menatap gelas itu dengan ragu. "Terima kasih banyak, Bu. Tapi saya tidak biasa minum jamu." Wajah Ibu Santi langsung berubah muram. "Oh, begitu. Ya sudah kalau tidak mau. Ibu kan hanya berniat baik. Ibu susah payah membuatnya dari subuh tadi, menumbuk semua bahannya sendiri. Tapi kalau Nak Lara tidak suka, buang saja tidak apa-apa." Wanita itu berbalik. Bahunya tampak terkulai sedih. Lara merasa tidak enak hati. Ia tidak ingin menyakiti perasaan mertuanya. Bukan begitu, Bu. Boleh saya coba?" katanya cepat. Ibu Santi segera berbalik lagi. Senyumnya kembali merekah. "Nah, begitu dong. Ayo diminum selagi hangat." Dengan terpaksa, Lara menenggak cairan itu. Rasanya luar biasa pahit, dengan sisa rasa seperti tanah basah yang tertinggal di tenggorokannya. Ia harus menahan diri untuk tidak tersedak. "Terima kasih, Bu," ujarnya dengan suara serak. Sejak hari itu, ritual jamu menjadi kewajiban. Setiap pagi, Ibu Santi akan siap dengan segelas jamu. Jika Lara mencoba menolak, Ibu Santi akan memasang wajah sedihnya, dan jika Bima ada di sana, ia akan membujuk Lara. "Sudah, diminum saja, sayang. Ibu kan perhatian sama kamu. Hargai usahanya," kata Bima suatu kali, membuat Lara tidak punya pilihan lain. Tidak lama kemudian, kesehatan Lara benar-benar menurun. Bukan hanya pucat, ia mulai merasakan kelelahan kronis yang tidak bisa hilang meskipun ia tidur 9 jam setiap malam. Kepalanya sering pusing, terutama setelah meminum jamu di pagi hari. Perutnya sering terasa kembung dan melilit. Ia menjadi lebih kurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya semakin jelas. Embok Tini, asisten rumah tangga mereka, beberapa kali berkomentar dengan cemas. "Non, Lara kok kelihatannya makin lesu? Sakit, Non?" Lara membawa keluhannya ke dokter. Setelah serangkaian tes darah standar, dokter tidak menemukan sesuatu yang aneh. "Anda hanya kelelahan, Bu Lara. Mungkin sedikit stres. Saya akan berikan beberapa vitamin dan suplemen penambah darah. Coba perbanyak istirahat dan makan makanan bergizi," kata dokter itu. Diagnosis itu membuat Ibu Santi semakin merasa benar. "Tuh, kan," kata ibu juga, "apa? Kamu itu kurang gizi dan kecapean. Makanya, jangan pernah lewatkan jamu dari ibu. Ini obat paling manjur," katanya dengan nada penuh kemenangan. Kondisi Lara terus memburuk. Ia mulai kehilangan nafsu makan. Setiap suap makanan terasa hambar, kecuali masakan spesial dari Ibu Santi yang selalu memiliki rasa rempah yang kuat, yang Lara duga untuk menutupi rasa aneh lainnya. Suatu hari, saat sedang menuruni tangga, pandangannya tiba-tiba kabur dan kepalanya terasa berputar hebat. Ia terhuyung dan hampir terjatuh jika tidak berpegangan pada pegangan tangga. Tubuhnya dingin berkeringat. Ia merasa ada sesuatu yang sangat salah, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh sekadar kelelahan. Malam itu, rasa sakit di perutnya menjadi tak tertahankan. Ia terbangun dari tidurnya, merasa mual yang hebat. Ia berlari ke kamar mandi, membungkuk di atas toilet dan memuntahkan semua isi perutnya. Rasa asam dan pahit membakar tenggorokannya. Ketika ia selesai dan hendak menyiram toilet, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya membeku. Di antara cairan muntahannya, ada bercak-bercak merah. Napasnya tercekat di tenggorokan. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Ini bukan lagi firasat buruk. Ini adalah teror. Tubuhnya sendiri sedang memberinya sinyal bahaya yang tidak bisa ia abaikan lagi. Sesuatu atau seseorang sedang merusaknya dari dalam, perlahan tapi pasti. Dan kecurigaan tergelapnya mulai terbentuk, menunjuk ke satu arah, pada senyum manis dan segelas jamu pahit dari ibu mertuanya. Teror yang mencengkeram Lara malam itu berubah menjadi kewaspadaan yang dingin di pagi harinya. Ia tidak bisa lagi hidup dalam penyangkalan. Setiap perhatian dari Ibu Santi kini ia lihat sebagai ancaman terselubung. Setiap gelas jamu atau piring makanan,
spesial, tampak seperti vonis mati yang disajikan dengan indah. Ia harus mencari tahu kebenarannya, tetapi ia juga tahu ia tidak bisa melakukannya secara terang-terangan. Ia sendirian dalam pertarungan ini. Suaminya telah terbukti buta oleh kepatuhannya pada sang ibu. Ia harus bergerak dalam senyap. Kesempatan itu datang dari Mbok Tini, wanita sederhana yang telah mengabdi pada keluarganya dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Beberapa hari setelah insiden di kamar mandi, Mbok Tini sedang membersihkan kamar Ibu Santi saat wanita itu sedang pergi ke arisan. Saat merapikan meja rias, ia tanpa sengaja menjatuhkan tas tangan Ibu Santi yang diletakkan di pinggir kursi. Isinya tumpah ke lantai. Di antara lipstik, dompet, dan sisir, ada sebuah bungkusan kecil dari kertas koran yang terlipat dengan tidak biasa. Didorong oleh firasat yang kuat, yang berakar dari kekhawatirannya pada kondisi Lara, Mbok Tini memungut bungkusan itu. Tangannya yang keriput membukanya dengan hati-hati. Di dalamnya ada bubuk putih yang sangat halus, hampir seperti tepung, tetapi tidak berbau. Seketika, ia teringat suatu pagi ketika ia melihat dari celah pintu dapur, Ibu Santi dengan gerakan cepat memasukkan sejumput bubuk serupa ke dalam blender berisi bahan-bahan jamu untuk Lara. Saat itu ia pikir itu hanya semacam obat tradisional, tetapi sekarang, melihat kondisi Lara yang semakin parah, firasat buruknya menguat. Dengan jantung berdebar kencang, Mbok Tini tidak membuang waktu. Ia menggenggam bungkusan itu dan segera menuju kamar Lara. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Lara, yang sedang berbaring lemah di tempat tidur, menyuruhnya masuk. "Maafkan kelancangan saya, Non," bisik Mbok Tini, suaranya gemetar. Ia mengulurkan bungkusan kertas itu. "Tadi saya tidak sengaja menemukannya di tas ibu." Mbok curiga. "Non, curiga sekali." Lara duduk tegak. Matanya terpaku pada bubuk putih di tangannya. Dunia di sekelilingnya seakan berhenti berputar. Semua kepingan teka-teki yang selama ini berputar-putar di kepalanya kini menyatu, membentuk sebuah gambar yang mengerikan dan tak terbantahkan. Pusing, mual, lemas, sakit perut, darah. Semuanya menunjuk pada bubuk putih misterius ini. Ini adalah senjatanya. Tangan Lara gemetar, bukan karena lemah, tetapi karena amarah yang mulai membara di bawah permukaan ketakutannya. "Terima kasih, Mbok. Terima kasih banyak," kata Lara. Suaranya nyaris tak terdengar. "Tolong, jangan katakan pada siapapun tentang ini. Anggap saja Mbok tidak pernah melihatnya." "Tentu, Non. Saya akan tutup mulut. Keselamatan Non Lara yang paling utama," jawab Mbok Tini dengan tegas sebelum pamit undur diri. Ditinggal sendirian, Lara menatap bubuk itu untuk waktu yang lama. Pikirannya berlari kencang, merumuskan sebuah rencana. Ia tidak bisa lagi tinggal diam. Ia butuh bukti. Malam itu, ia menunggu hingga Bima tertidur lelap. Dengan sangat hati-hati, ia turun dari tempat tidur dan mengunci pintu kamar dari dalam. Ia menelepon Rina, sahabatnya sejak SMA yang kini bekerja sebagai kepala analis di sebuah laboratorium klinik swasta yang ternama. "Halo, Rin? Maaf mengganggumu malam-malam," bisik Lara ke telepon. Kamu kenapa? Suaramu aneh," jawab Rina di seberang sana, terdengar khawatir. Lara tidak bisa menahannya lagi. Dengan suara terputus-putus karena isak tangis yang coba ia redam, ia menceritakan semuanya. Tentang kesehatannya yang menurun, tentang jamu dari mertuanya, dan tentang bubuk putih yang baru saja ia temukan. Rina mendengarkan dengan saksama. Keheningan di ujung telepon menandakan keterkejutannya yang luar biasa. Ini gila. Ini sangat berbahaya," kata Rina akhirnya. Suaranya tegang. "Kamu harus keluar dari rumah itu." "Aku tidak bisa, Rin. Aku butuh bukti kuat. Aku mohon, bantu aku," pinta Lara. "Bisakah kamu mengetes bubuk ini? Dan juga darahku? Aku harus tahu apa yang dia masukkan ke dalam tubuhku." Tentu saja aku akan bantu," jawab Rina tanpa ragu. "Dengarkan aku. Besok, kita harus bertemu. Kita harus melakukannya dengan sangat hati-hati. Pura-pura saja kamu mau pergi ke suatu tempat. Aku akan atur semuanya di lab. Aku akan proses sampelmu dengan kode anonim. Tidak akan ada yang tahu ini milikmu." Keesokan harinya, Lara mengatakan pada Bima bahwa ia ingin membeli beberapa novel baru untuk mengisi waktu. Bima,
yang senang melihat Lara menunjukkan sedikit minat pada sesuatu, langsung setuju untuk mengantarnya. Di sebuah toko buku besar di pusat perbelanjaan, Lara berpura-pura ke toilet, lalu menyelinap keluar melalui pintu darurat di mana mobil Rina sudah menunggu. Waktu mereka hanya beberapa menit. Ini bubuknya, kata Lara sambil menyerahkan bungkusan itu. Ia juga memberikan sebuah botol film kecil. Di dalamnya ada kapas dengan sampel darahku. Aku mengambilnya subuh tadi pakai alat tes gula darah peninggalan ayah. Apakah ini cukup? Ini lebih dari cukup, kata Rina, menyimpan kedua benda itu dengan hati-hati. Wajahnya tampak serius. Sekarang kamu kembali ke dalam. Tetaplah bersandiwara. Jangan makan atau minum apapun yang mencurigakan. Jika terpaksa, buang diam-diam. Hubungi aku jika ada apa-apa. Aku akan memberimu kabar secepatnya. Hari-hari setelah pertemuan itu adalah penyiksaan mental bagi Lara. Ia hidup dalam kewaspadaan tingkat tinggi. Setiap senyum dan kata-kata manis dari Ibu Santi terasa seperti ancaman. Ia menjadi aktris yang ulung, berpura-pura meminum jamunya lalu membuangnya ke kloset saat tidak ada yang melihat. Ia mengaduk-aduk makanannya, menyisakan banyak dengan alasan mual. Di saat yang sama, ia mengamati. Ia melihat kilatan tidak sabar di mata mertuanya. Ia mendengar Bima melaporkan kondisinya yang semakin parah kepada ibunya, dan ia melihat senyum tipis penuh kepuasan di wajah wanita tua itu. Tepat 3 hari kemudian, teleponnya bergetar. Nama Rina muncul di layar. Jantung Lara seakan berhenti berdetak. Mereka bertemu lagi di tempat parkir bawah tanah pusat perbelanjaan yang lain. Rina tidak perlu berkata apa-apa. Wajahnya sudah menjelaskan semuanya. Ia menyerahkan sebuah amplop coklat tebal kepada Lara. Duduk sendirian di dalam mobilnya. Tangan Lara gemetar hebat saat membuka amplop itu. Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas hasil uji laboratorium. Matanya berlari melewati angka-angka dan istilah-istilah kimia yang rumit, hingga ia menemukan halaman kesimpulan. Sampel A. Bubuk putih teridentifikasi positif sebagai arsenik trioksida dengan kemurnian 98%. Sampel B. Darah ditemukan adanya konsentrasi arsenik, AS, pada level 350 gl, jauh di atas ambang batas normal, 10 gl, dan berada pada level toksik yang signifikan. Dunia Lara runtuh. Setiap kata dalam laporan itu adalah paku yang menancap di peti mati kepercayaannya. Arsenik, racun pembunuh yang bekerja lambat, menyiksa korbannya dari dalam, membuatnya tampak seperti kematian akibat penyakit. Pengkhianatan itu begitu nyata, begitu kejam, begitu tak termaafkan. Air mata yang seharusnya tumpah terasa membeku. Rasa sakit hati yang luar biasa itu tidak membuatnya hancur. Sebaliknya, rasa sakit itu bermetamorfosis, mengkristal di dalam hatinya menjadi sesuatu yang baru. Sesuatu yang dingin, keras, dan tajam seperti pecahan kaca. Itu adalah kebencian murni. Di dalam mobil yang sunyi itu, Lara yang lemah lembut dan pemaaf telah mati. Yang lahir dari abunya adalah seorang wanita yang tidak akan lagi menangis. Seorang wanita yang akan menuntut balas dengan cara yang paling menyakitkan. Permainan Ibu Santi telah berakhir, dan permainan Lara baru saja akan dimulai. Duduk di dalam mobil yang terasa pengap di parkiran bawah tanah, Lara tidak lagi menangis. Kertas laporan laboratorium di tangannya terasa lebih berat daripada bongkahan timah. Itu bukan hanya selembar kertas. Itu adalah deklarasi perang. Pengkhianatan itu begitu monumental, begitu mutlak, sehingga tidak menyisakan ruang untuk kesedihan. Yang ada hanyalah kejernihan yang menusuk dan dingin. Ibu Santi tidak hanya menginginkan uangnya. Ia menginginkan nyawanya, dan ia melakukannya dengan senyuman, hari demi hari. Hukuman penjara tidak akan cukup. Penjara adalah hukuman dari sistem. Lara menginginkan hukuman yang bersifat pribadi, sebuah pembalasan yang dirancang khusus untuk jiwa serakah mertuanya. Ia menarik napas dalam-dalam, menstabilkan tangannya yang gemetar, lalu menelepon Rina kembali. Suaranya, ketika ia berbicara, terdengar asing bahkan untuk dirinya sendiri. Datar, tanpa emosi, dan penuh dengan tujuan yang mengerikan. Rin, aku sudah memutuskannya, kata Lara. Kamu baik-baik saja? Apa yang akan kamu lakukan? Kita harus lapor polisi sekarang juga, jawab Rina dengan cemas. Tidak, potong Lara dengan tegas. Polisi akan memberinya pengacara, persidangan,
dan mungkin beberapa tahun di penjara yang nyaman. Itu bukan keadilan. Itu birokrasi. Aku punya rencana lain. Rencana yang akan memberinya pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan seumur hidupnya. Tapi aku butuh bantuanmu. Bantuan yang sangat besar. Ada keheningan sejenak di seberang sana. Rina bisa merasakan perubahan dalam diri sahabatnya. Ini bukan lagi suara korban yang ketakutan. Apapun itu, El, aku ikut denganmu. Katakan apa yang harus kulakukan. Aku akan memberinya apa yang ia inginkan. Jelas Lara. Aku akan mati. Kondisiku akan memburuk secara drastis, hingga aku kritis dan akhirnya meninggal. Aku butuh kau untuk mengatur semuanya. Aku butuh tempat yang aman untuk bersembunyi, memulihkan diri, dan merencanakan langkah selanjutnya. Tempat di mana tidak ada seorang pun, terutama Bima dan ibunya, yang bisa menemukanku. Rina terdiam, mencerna keberanian dan kekejaman rencana itu. Pamanku punya sebuah klinik kesehatan swasta di daerah Cisarua. Lebih seperti panti ureda mewah daripada rumah sakit. Tempatnya sangat terpencil dan privat. Ia punya satu paviliun yang jarang dipakai. Aku bisa bicara padanya. Ia berutang banyak pada almarhum ayahmu. Ia pasti mau membantu. Sempurna, jawab Lara. Sekarang, bagian selanjutnya. Aku akan memicu insidennya malam ini. Aku akan pingsan, kolaps. Aku butuh kau untuk menjadi orang yang menyelamatkanku dan membawaku ke klinik pamanmu. Kau harus meyakinkan Bima dan Ibu Santi bahwa itu adalah pilihan terbaik. Malam itu, Lara menjalankan rencananya. Setelah makan malam, di mana ia hanya mengaduk-aduk supnya, ia berjalan menuju ruang keluarga. Di hadapan Bima dan Ibu Santi yang sedang menonton televisi, ia berhenti, memegangi dadanya, dan mengeluarkan erangan pelan. Matanya berputar ke belakang, dan ia membiarkan tubuhnya ambruk ke lantai dengan suara gedebuk yang keras. Aktingnya sempurna, didukung oleh kondisi fisiknya yang memang lemah. Kepanikan seketika meledak. Bima melompat dari sofa, berteriak memanggil nama Lara. Ibu Santi, meskipun terkejut, kilatan di matanya menunjukkan kepuasan sesaat sebelum ia berhasil menyamarkannya dengan ekspresi cemas. Saat Bima sedang panik, tidak tahu harus berbuat apa, ponselnya berdering. Itu Rina. Lara telah memberinya isyarat melalui pesan singkat beberapa menit sebelumnya. Bima, aku kebetulan sedang di dekat rumahmu. Mau mengantar barang titipan Lara. Tapi kenapa aku dengar suara panik? Tanya Rina di telepon, memainkan perannya. Rina, tolong. Lara pingsan. Dia tidak sadarkan diri. Teriak Bima. Beberapa menit kemudian, Rina sudah berada di rumah mereka. Ia memeriksa nadi Lara dan menatap Bima dengan wajah serius. Jangan panggil ambulans biasa. Akan lama. Kondisinya parah. Kita harus segera membawanya ke fasilitas yang tepat. Aku tahu sebuah klinik swasta yang bagus di puncak. Peralatannya lengkap dan dokternya kenalanku. Cepat, bantu aku membawanya ke mobil. Dalam kebingungan dan kepanikan, Bima dan Ibu Santi setuju tanpa berpikir panjang. Mereka memapah Lara ke mobil Rina. Sepanjang perjalanan, Lara tetap pingsan, namun di balik kelopak matanya yang tertutup, pikirannya bekerja. Di klinik Paman Rina, Dr. Adi Wijaya, seorang pria tua yang berwibawa, sudah menunggu. Lara segera dibawa ke sebuah paviliun pribadi yang terisolasi. Dr. Adi kemudian menemui Bima dan Ibu Santi dengan raut wajah yang muram. Kondisinya sangat buruk. Ada indikasi keracunan zat kimia berat yang telah terakumulasi dalam waktu lama. Kami harus melakukan perawatan isolatif dan detoksifikasi intensif. Untuk sementara, tidak ada yang boleh menjenguk demi sterilitas ruangan. Jelas Dr. Adi dengan otoritas seorang profesional. Di balik pintu yang terkunci itu, neraka dan kelahiran kembali Lara dimulai. Proses detoksifikasi dari racun arsenik adalah sebuah penyiksaan. Selama berhari-hari, ia terbaring di tempat tidur. Tubuhnya berjuang mengeluarkan racun yang telah menggerogotinya. Ia muntah tanpa henti, tubuhnya gemetar karena demam tinggi, dan setiap sendi di tubuhnya terasa seperti ditusuk jarum. Rasa sakitnya luar biasa, tetapi Lara tidak mengeluh. Setiap kejang rasa sakit ia terima sebagai pengingat akan hutang yang harus ditagih. Setiap tetes keringat dingin adalah bahan bakar untuk api dendamnya.
Dokter Adi dan Rina merawatnya dengan sabar, memberinya infus, nutrisi, dan obat-obatan untuk membantu tubuhnya berperang. Saat tubuhnya perlahan-lahan bersih dari racun fisik, pikirannya mulai mengasah racunnya sendiri. Dengan laptop yang diberikan Rina, ia menghabiskan waktu berjam-jam untuk merencanakan pembalasannya hingga ke detail terkecil. Ia tidak hanya ingin Ibu Santi kehilangan uang, ia ingin menghancurkan harga dirinya, reputasinya, dan kewarasannya. Ia mempelajari semua tentang villa tua peninggalan kakeknya di puncak, lokasi yang ia pilih sebagai panggung akhir. Ia mengatur transfer dana secara bertahap ke rekening-rekening baru yang aman, mempersiapkan logistik untuk malam penghakiman nanti. Setelah fase terburuk dari detoksifikasi lewat, Lara memulai transformasi fisiknya. Awalnya, ia hanya bisa melakukan peregangan ringan di tempat tidur. Kemudian, ia mulai berjalan mondar-mandir di kamarnya, membangun kembali kekuatannya selangkah demi selangkah. Rina membawakannya matras yoga dan beberapa beban ringan. Setiap pagi, saat matahari terbit, Lara sudah memulai latihannya. Gerakan yoga membantunya menemukan kembali keseimbangan, sementara latihan beban menempa kembali otot-ototnya yang sempat layu. Proses itu mengubahnya. Lemak di tubuhnya menyusut, digantikan oleh otot yang padat dan ramping. Wajahnya yang dulu pucat dan cekung kini menjadi tirus dengan garis rahang yang tegas. Namun, perubahan terbesar ada di matanya. Kelembutan dan kepolosan telah lenyap selamanya, digantikan oleh kilatan yang dingin dan fokus, seperti mata seekor predator yang sedang mengintai mangsanya. Suatu sore, ia berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia menatap pantulan wanita di hadapannya. Rambutnya panjang tergerai, tubuhnya tegap, dan matanya memancarkan kekuatan yang mengintimidasi. Ia tidak lagi mengenali dirinya yang dulu, dan ia tidak menyesalinya. Lara yang lama telah mati di tangan Ibu Santi. Wanita yang berdiri di depan cermin ini adalah ciptaannya sendiri, lahir dari api pengkhianatan, dan siap untuk melakukan pembakaran. 2 bulan telah berlalu sejak Lara dirawat di klinik terpencil itu. Tubuhnya telah pulih sepenuhnya, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pikirannya setajam silet, dan rencana balas dendamnya telah tersusun rapi bagaikan sebuah naskah drama yang sempurna. Kini saatnya untuk melempar umpan pertama, sebuah umpan berlapis emas yang dirancang untuk membutakan keserakahan Ibu Santi dan Bima. Langkah pertama adalah menghubungi Pak Hartono, pengacara tua yang telah mengabdi pada keluarga Setyadharma selama puluhan tahun. Pak Hartono adalah pria yang menjunjung tinggi integritas dan loyalitas. Lara tahu, ia bisa mempercayai pria ini dengan nyawanya. Melalui Rina, Lara mengatur sebuah pertemuan rahasia di sebuah kantor kecil yang disewa khusus untuk tujuan itu. Ketika Pak Hartono tiba, ia tampak sangat prihatin melihat Lara, yang sebelumnya ia dengar sedang sakit parah. "Nak Lara, apa yang sebenarnya terjadi? Saya sangat khawatir mendengar kondisi kesehatanmu." Tanpa basa-basi, Lara meletakkan salinan laporan laboratorium dari Rina di atas meja. "Tolong Bapak baca ini." Pak Hartono memakai kacamatanya dan membaca dokumen itu dengan saksama. Alisnya berkerut. Semakin jauh ia membaca, semakin pucat wajahnya. Ketika ia selesai, ia meletakkan kertas itu di meja, tangannya sedikit gemetar. Ia melepas kacamatanya dan menatap Lara dengan tatapan ngeri sekaligus marah. "Arsenik? Jadi mereka?" "Ya, Pak. Ibu mertua saya telah meracuni saya secara perlahan. Dan suami saya, entah ia terlibat atau hanya terlalu bodoh untuk menyadarinya, telah membiarkannya terjadi. Mereka menginginkan warisan ayah." Jelas Lara, suaranya tetap tenang dan dingin. Kemarahan yang benar berkobar di mata Pak Hartono. Kemarahan seorang pria tua yang melihat putri dari sahabat baiknya nyaris dibunuh oleh lintah darat serakah. "Kurang ajar. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita harus segera melapor ke polisi, Nak." "Tidak, Pak Hartono," sahut Lara. "Saya tidak mau mereka hanya berakhir di penjara. Saya mau mereka hancur. Saya mau mereka merasakan harapan setinggi langit sebelum saya sendiri yang menjatuhkannya ke dasar neraka. Dan untuk itu, saya butuh bantuan Bapak." Lara kemudian menjelaskan rencananya secara detail. Tentang surat wasiat palsu, tentang syarat pencairan dana, dan tentang upacara peringatan 40 hari kematian di Villa Puncak. Pak Hartono mendengarkan dengan napas tertahan. Rencana itu kejam, penuh perhitungan,
dan sangat berbahaya. Namun, melihat sorot mata Lara yang penuh tekad baja, ia tahu tidak ada yang bisa menghentikannya. Ia teringat pada sahabatnya, ayah Lara, dan merasa ini adalah tugas terakhirnya untuk melindungi putri sahabatnya itu. Baiklah, nak, saya akan lakukan apapun yang kamu minta. Anggap saja ini cara saya membalas kebaikan almarhum ayahmu. Beberapa hari kemudian, surat resmi dari kantor hukum Hartono Rekan tiba di kontrakan Bima dan Ibu Santi, memanggil mereka untuk sebuah pertemuan penting. Keduanya datang dengan mengenakan pakaian terbaik mereka, namun memasang wajah sedih yang telah mereka latih. Mereka duduk dengan gelisah di hadapan Pak Hartono, di dalam ruang kantornya yang megah dan berpanel kayu, yang membuat mereka merasa kecil. "Selamat siang, Tuan Bima, Ibu Santi," sapa Pak Hartono dengan nada formal dan muram. "Saya memanggil kalian ke sini untuk menyampaikan sebuah berita duka. Dengan sangat menyesal, saya harus memberitahukan bahwa kondisi Nak Lara telah memburuk secara signifikan. Dokter sudah angkat tangan." Ibu Santi langsung memasang wajah kaget dan mulai terisak pelan, menyeka mata yang tidak basah dengan ujung bajunya. Bima menunduk dalam-dalam, bahunya berguncang seolah sedang menahan tangis. Pertunjukan mereka nyaris sempurna. Dalam beberapa saat kesadarannya yang terakhir, lanjut Pak Hartono, Nak Lara bersikeras untuk membuat surat wasiat baru. Ia ingin memastikan semua urusannya selesai. Ia membuka sebuah map kulit berwarna hitam dengan gerakan lambat. Dalam wasiat ini, dinyatakan bahwa seluruh aset dan kekayaan milik Lara Setyadharma, termasuk dana tunai sebesar 5 miliar rupiah, akan diwariskan sepenuhnya kepada suami sahnya, Tuan Bima Prakoso. Dunia seakan berhenti bagi Ibu Santi. Napasnya tercekat. 5 miliar. Angka itu berdengung di kepalanya seperti paduan suara surgawi. Ia harus mengerahkan seluruh kekuatannya untuk tidak melompat kegirangan. Bima mengangkat wajahnya. Matanya membelalak. Ia menatap ibunya, dan melihat kilatan kemenangan yang sama di mata wanita itu. Namun, kata Pak Hartono, jeda sesaatnya terasa seperti 1 jam. Ada satu klausul penting. Sebuah permintaan terakhir. Mengingat almarhumah meninggal dalam usia muda dan setelah menderita sakit yang lama, ia berpesan agar diadakan upacara tahlilan dan doa bersama pada peringatan 40 hari kematiannya. Ini untuk memastikan arwahnya tenang. Tentu saja, Pak, kami akan melakukannya, sahut Ibu Santi dengan cepat, terlalu bersemangat. Bagus, kata Pak Hartono, karena dalam wasiat ini juga tertulis bahwa seluruh proses administrasi dan pencairan dana warisan baru dapat diproses dan dilaksanakan 1 hari setelah upacara peringatan 40 hari itu selesai dilaksanakan. Lokasinya pun sudah ditentukan oleh almarhumah, di vila keluarga peninggalan kakeknya di Puncak. Beliau ingin didoakan di tempat yang penuh kenangan masa kecilnya. Dalam perjalanan pulang, topeng kesedihan mereka luruh seketika. Ibu Santi tertawa terbahak-bahak di dalam mobil, tawa yang keras dan serak. Akhirnya, Bima, uang itu jadi milik kita. Ibu tahu perempuan sakit-sakitan itu tidak akan tahan lama. Bima, yang tadinya masih sedikit syok, kini ikut tersenyum lebar. 5 miliar, Bu. Kita bisa melakukan apa saja. Tentu saja. Kita beli rumah baru di Pondok Indah. Mobil Eropa. Ibu mau kalung berlian yang paling besar di toko. Kita tidak perlu lagi hidup seperti ini. Cerocos Ibu Santi, matanya berbinar-binar liar. Mereka menghabiskan sisa perjalanan dengan meracau tentang kemewahan yang akan mereka beli, membagi-bagi harta yang belum ada di tangan mereka. Tepat seminggu kemudian, telepon yang mereka tunggu-tunggu akhirnya datang. Rina, dengan suara yang dibuat serak karena tangis, mengabarkan bahwa Lara telah mengembuskan napas terakhirnya subuh tadi. Setelah menutup telepon, Ibu Santi tidak membuang waktu. Ia menatap kalender di dinding. Bagus. Sekarang hitung mundur 40 hari dimulai. Siapkan dirimu, Bima. Setelah itu, hidup kita yang sebenarnya baru akan dimulai. Mereka tidak menyadari bahwa hitungan mundur itu bukanlah menuju gerbang surga kekayaan mereka, melainkan menuju gerbang neraka yang telah disiapkan Lara dengan sangat teliti. Umpan emas itu telah ditelan seluruhnya. 40 hari penantian terasa seperti selingan manis yang penuh mimpi bagi Ibu Santi dan Bima. Setiap hari mereka habiskan dengan menyusun rencana, menjelajahi brosur rumah mewah secara daring,
dan berdebat tentang warna mobil sport yang akan mereka beli. Kesedihan atas kematian Lara tidak pernah ada. Yang ada hanya ketidaksabaran yang membara untuk segera mengklaim hadiah mereka. Pada hari ke-40, malam tiba dengan udara puncak yang dingin dan menusuk tulang. Bima menyetir mobil sewaan mereka, sebuah sedan hitam mengkilap yang mereka sewa khusus untuk memberi kesan terhormat, menaiki jalanan yang berkelok dan semakin sepi. Di sampingnya, Ibu Santi duduk dengan angkuh. Ia mengenakan gamis brokat berwarna marun dengan payet berkilauan dan kerudung yang serasi. Pakaian yang lebih cocok untuk pesta pernikahan daripada acara doa arwah. Riasan wajahnya tebal, mencoba menutupi usianya, namun gagal menyembunyikan kilatan keserakahan di matanya. Di kursi belakang, duduk seorang pria tua pendiam yang diperkenalkan Pak Hartono sebagai Abah Rahman, seorang pemuka agama yang akan memimpin doa. Pria itu hanya mengangguk ketika disapa dan tidak banyak bicara sepanjang perjalanan. Kehadirannya yang tenang justru terasa sedikit ganjil. Akhirnya, mereka tiba di tujuan. Villa itu berdiri di ujung jalan buntu. Tampak seperti raksasa yang tertidur dalam kegelapan. Dikelilingi oleh hutan pinus yang lebat, bangunan itu tampak megah dalam arsitekturnya yang bergaya kolonial, tetapi juga menyeramkan karena tidak terawat. Dindingnya yang dulu putih kini kusam dan berlumut, beberapa jendela papannya terlepas, dan tamannya yang luas telah ditelan oleh ilalang setinggi pinggang. Hanya ada satu lampu redup yang menyala di teras depan, seolah mengundang mereka masuk ke dalam kegelapan. Tempat ini besar sekali, gumam Bima, sedikit gentar. Tentu saja, keluarga Setiadharma itu kaya 7 turunan. Ayo, jangan buang waktu. Selesaikan doanya, besok kita akan jadi miliarder. Sahut Ibu Santi, matanya berkeliling dengan takjub, sudah membayangkan dirinya sebagai nyonya besar di tempat itu. Abah Rahman turun lebih dulu. Ia membuka pintu utama yang terbuat dari kayu jati solid yang tampak sangat berat. Engselnya berderit protes. Suaranya memecah kesunyian malam. Silakan masuk, Tuan, Nyonya. Biar saya siapkan dulu perlengkapan doanya di dalam, katanya dengan suara datar. Bima dan Ibu Santi melangkah masuk. Interior villa itu sama megahnya dengan eksteriornya. Sebuah tangga kayu melingkar mendominasi lobi utama, dan perabotan-perabotan besar ditutupi kain putih, membuatnya tampak seperti ruangan yang penuh dengan hantu. Udara di dalam terasa dingin dan berbau apek, bau ruangan yang sudah lama tidak dihuni. Begitu mereka berdua berada sepenuhnya di dalam, sebuah suara keras menggelegar di belakang mereka. Blam! Pintu jati yang berat itu membanting tertutup dengan kekuatan yang mustahil disebabkan oleh angin. Suara itu begitu keras hingga membuat lantai di bawah kaki mereka bergetar. Ibu Santi menjerit kecil. Jantungnya melompat ke tenggorokan. Abah, kenapa pintunya ditutup? Tanya Bima dengan panik, berbalik dan mencoba membuka pintu itu. Tetapi gagangnya terasa macet, seolah dilas. Abah Rahman tidak menjawab. Pria itu hanya berjalan dengan tenang ke sudut ruangan yang gelap dan berdiri diam, menyatu dengan bayang-bayang. Tiba-tiba, serangkaian bunyi mekanis yang mengerikan terdengar dari segala arah. Klik, klak. Klik. Itu adalah suara kunci-kunci tua yang diputar serempak. Tirai-tirai besi yang tersembunyi di balik jendela-jendela besar turun dengan cepat, menutup satu-satunya sumber cahaya dari luar. Mereka kini benar-benar terperangkap di dalam sangkar raksasa yang mewah. Apa-apaan ini? Ini jebakan, pekik Ibu Santi, kepanikannya memuncak. Seolah menjawab pekikannya, lampu kristal besar yang menggantung di langit-langit mulai berkedip-kedip dengan tidak menentu. Satu persatu bohlamnya padam, hingga akhirnya seluruh ruangan itu tenggelam dalam kegelapan total yang pekat dan absolut. Ibu Santi menjerit sejadi-jadinya, mencengkeram lengan Bima begitu erat hingga kukunya menancap. Bima sendiri hanya bisa berdiri kaku, napasnya terengah-engah, matanya melotot ke dalam kehampaan yang buta. Setelah beberapa detik yang terasa seperti selamanya, keheningan dipecahkan oleh satu suara dengung pelan. Sebuah lampu sorot tunggal, yang terpasang entah di mana, menyala dengan tajam. Cahayanya tidak menerangi seluruh ruangan, melainkan hanya terfokus pada satu titik, puncak tangga kayu yang megah. Di sana, di bawah sorotan cahaya yang dramatis, sesosok figur berdiri. Sosok itu ramping, mengenakan celana panjang hitam dan atasan hitam berlengan panjang yang sederhana. Rambutnya yang hitam legam tergerai lurus melewati bahunya. Wajahnya pucat pasi, namun tatapan matanya tajam dan menusuk,
berkilat di bawah cahaya lampu. Ibu Santi dan Bima menyipitkan mata, mencoba mengenali siluet yang familiar namun mustahil itu. Kemudian, sosok itu mulai melangkah menuruni tangga. Satu persatu, langkahnya mantap, tenang, dan tanpa suara, seperti predator yang mendekati mangsanya. Dengan setiap langkah yang membawanya lebih dekat ke dalam cahaya, fitur wajahnya menjadi semakin jelas. Bima adalah yang pertama menyadarinya. Mulutnya terbuka, tetapi yang keluar hanyalah desisan udara. Lututnya lemas dan ia mungkin akan jatuh jika tidak sedang menopang ibunya. Wajah Ibu Santi berubah dari panik menjadi bingung, lalu menjadi pucat pasi seperti mayat. Matanya membelalak ngeri, bibirnya bergetar hebat. Ia mulai menggelengkan kepalanya pelan, seolah menolak kenyataan yang tersaji di depan matanya. Sosok itu telah sampai di anak tangga terakhir dan berhenti. Kini sepenuhnya diterangi oleh cahaya. Ia sehat. Ia kuat, dan ia menatap mereka dengan kebencian yang begitu murni dan dingin hingga bisa membekukan darah. Itu adalah Lara. "Selamat datang," kata Lara. Suaranya tenang, namun bergema di seluruh ruangan yang sunyi. Setiap suku katanya adalah lonceng kematian bagi harapan mereka. "Selamat datang di malam peringatan kematianku. Aku lihat kalian sudah siap untuk berdoa. Atau, kalian lebih siap untuk mengklaim warisanku?" Keheningan yang mengikuti kata-kata Lara begitu berat, begitu padat, hingga terasa seperti dinding yang menghimpit Ibu Santi dan Bima. Mereka membeku di tempat. Dua patung manusia yang diukir dari rasa ngeri. Pikiran mereka yang serakah tidak mampu memproses pemandangan di hadapan mereka. Lara, yang seharusnya sudah menjadi tanah di liang lahat, kini berdiri di hadapan mereka, bukan sebagai arwah yang rapuh, melainkan sebagai manifestasi fisik dari pembalasan dendam. Tidak mungkin. Bisik Ibu Santi. Kata-kata itu keluar dari bibirnya yang bergetar tanpa ia sadari. Kami melihatmu. Kau sudah mati?" Potong Lara. Ia mengambil satu langkah maju, senyum tipis yang tidak memiliki kehangatan sedikitpun tersungging di bibirnya. "Oh, aku memang nyaris mati. Aku merasakan setiap tetes racunmu bekerja di dalam tubuhku. Aku merasakan bagaimana rasanya hidup direnggut perlahan-lahan. Aku harus berterima kasih padamu untuk pengalaman itu. Itu memberiku perspektif baru." Ia berjalan santai menuju sebuah meja konsol tua di dinding, tempat sebuah laptop tergeletak. Ia sama sekali tidak melihat ke arah Ibu Santi atau Bima, seolah kehadiran mereka tidak lebih penting dari debu di atas perabotan. Sikapnya yang tenang dan meremehkan ini justru 1000 kali lebih menakutkan daripada jika ia berteriak marah. "Kalian tahu, selama aku sakit, aku punya banyak waktu untuk berpikir. Aku sering mendengar kalian berbisik-bisik di luar kamarku, berpikir aku sudah terlalu lemah untuk mendengar. Kalian membicarakan uang, rumah baru, mobil mewah, semua hal indah yang akan kalian miliki setelah aku tiada," kata Lara sambil membuka laptop itu. "Aku bahkan sempat merekam salah satu percakapan favoritku. Mau dengar?" Sebelum mereka bisa menjawab, Lara menekan sebuah tombol. Suara Ibu Santi yang cempreng dan penuh konspirasi tiba-tiba memenuhi ruangan, diperkuat oleh pengeras suara yang tersembunyi. "Dosisnya harus pas. Jangan sampai terlalu cepat. Nanti orang curiga. Biar kelihatan seperti sakit biasa. Kalau dia sudah mati, semua hartanya jatuh ke tangan Bima, artinya jatuh ke tangan kita. Sabar sedikit lagi, sebentar lagi kita kaya raya." Mendengar suaranya sendiri yang begitu telanjang dan jahat, Ibu Santi menjerit. "Itu bohong. Rekayasa. Fitnah," teriaknya histeris, menyangkal bukti yang didengarnya dengan telinganya sendiri. Lara tidak bergeming. "Fitnah?" tanyanya dengan nada ingin tahu yang dibuat-buat. Ia menekan tombol lain. Sebuah proyektor di langit-langit menyala, menembakkan gambar yang terang ke dinding di belakang mereka. Itu adalah salinan laporan laboratorium. Diperbesar hingga tulisan-tulisannya yang dingin dan klinis bisa terbaca dengan jelas. Lara mengarahkan laser pointer merah dari laptopnya, melingkari satu frasa. "Arsenik trioksida, tingkat kemurnian 98%. Apakah data ilmiah juga fitnah, Ibu Mertua?" tanya Lara. "Atau mungkin hasil tes darahku yang menunjukkan level racun yang mematikan ini juga hasil rekayasa?" Ibu Santi terdiam. Wajahnya kehabisan darah. Tidak ada lagi sangkalan yang tersisa. Ia tertangkap basah,
telanjang di bawah cahaya kebenarannya yang mengerikan. Lara kemudian memutar tubuhnya, mengalihkan seluruh perhatiannya pada Bima. Pria itu gemetar tak terkendali. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Matanya bergerak liar mencari jalan keluar yang tidak ada. Dan kau, Bima. Suara Lara tiba-tiba melunak. Perubahan nada yang drastis itu justru terasa lebih mengancam. Suamiku, cinta dalam hidupku. Pelendengku, apakah kau tahu? Jawab aku dengan jujur. Ini satu-satunya kesempatanmu untuk jujur. Aku, demi Tuhan. Aku tidak tahu itu racun. Ratap Bima, air mata dan ingus mulai bercampur di wajahnya. Ibu bilang itu hanya jamu kesehatan. Aku tidak tahu. Tidak tahu. Bentak Lara. Suaranya meledak seperti petir, membuat Bima terlonjak dan hampir jatuh. Kau tidak tahu kenapa istrimu yang sehat tiba-tiba layu seperti bunga sekarat? Kau tidak tahu kenapa aku kesakitan setiap hari setelah menelan jamu itu? Kau tidak melihat tatapan serakah di mata ibumu setiap kali ia pikir aku tidak melihat? Kau bukan tidak tahu, Bima. Kau tidak peduli. Lara berjalan mendekat. Kini berdiri tepat di depan Bima. Pria itu lebih tinggi darinya, tetapi saat itu, ia tampak seperti anak kecil yang ketakutan di hadapan Lara. Aku akan memberimu pilihan yang tidak pernah kau berikan padaku. Pilihan untuk hidup. Sekarang, di sini, pilih pihakmu, ibumu, wanita yang meracuniku, atau dirimu sendiri. Akui semua perbuatannya, tanda tangani surat cerai ini, dan aku mungkin akan membiarkanmu berjalan keluar dari pintu itu. Ibu Santi menatap putranya dengan tatapan putus asa. Bima, anakku, jangan tinggalkan ibu. Bima terisak. Ia terjepit di antara iblis yang ia kenal dan malaikat maut yang berdiri di hadapannya. Jiwanya yang lemah tidak sanggup menahan tekanan. Dalam sekejap, ia membuat pilihan yang akan menentukan nasibnya. Ini semua salah ibu, pekiknya sambil menunjuk Ibu Santi. Suaranya pecah karena tangis dan ketakutan. Ibu yang merencanakan semuanya. Ibu yang selalu menginginkan uang Lara. Ibu yang membuat racun itu. Aku hanya takut padanya. Aku tidak berani melawan. Pengkhianatan itu menghantam Ibu Santi seperti kereta barang. Putranya, darah dagingnya, satu-satunya alasan ia melakukan semua ini, baru saja melemparkannya ke serigala untuk menyelamatkan kulitnya sendiri. Lara tersenyum dingin. Keputusan yang tepat. Ia kembali ke meja dan mengambil sebuah map. Ia melemparkannya ke lantai di depan Bima. Di dalam situ ada surat gugatan cerai dan surat pengakuan lengkap. Tanda tangani semuanya. Sekarang, bagaikan anjing yang patuh, Bima berlutut dan merangkak, membuka map itu dan menandatangani setiap halaman dengan pulpen yang diberikan Lara. Tangannya gemetar hebat hingga tanda tangannya nyaris tak terbaca. Setelah selesai, Lara mengambil kembali dokumen itu. Lalu, ia mengambil sebuah dokumen lain dari atas meja, surat wasiat palsu yang indah dengan pita emas. Ia menunjukkannya di depan wajah Ibu Santi yang kini kosong dan tanpa nyawa. Ini mimpi 5 miliarmu, bukan? Di depan mata Ibu Santi, Lara mulai merobek kertas itu. Bukan dengan cepat, tetapi dengan perlahan, lembar demi lembar. Suara kertas yang disobek adalah satu-satunya suara di ruangan itu. Setiap sobekan adalah simbol dari kehancuran total harapan Ibu Santi. Serpihan-serpihan mimpi itu berjatuhan di sekitar kaki Lara. Kau lihat, desis Lara. Semua yang kau inginkan kini menjadi sampah di bawah kakiku. Sama sepertimu. Ia menoleh ke arah Abah Rahman, yang sejak tadi berdiri diam seperti patung di sudut. Bawa pengkhianat ini pergi. Pria tua itu mengangguk. Ia berjalan ke arah Bima, mencengkeram lengannya dengan kekuatan yang mengejutkan untuk orang seusianya, dan membuka sebuah pintu samping yang tersembunyi. Bima diseret keluar tanpa perlawanan. Tangisnya yang menyedihkan perlahan menghilang saat pintu kembali ditutup dan dikunci. Sekarang, ruangan yang luas itu terasa sunyi senyap. Hanya ada mereka berdua. Lara, sang hakim, dan Ibu Santi, sang terdakwa yang telah ditinggalkan sendirian untuk menghadapi eksekusinya. Pintu samping tertutup dengan bunyi klik yang menggema, mengunci keheningan yang baru dan jauh lebih mengerikan di dalam ruangan. Bima telah pergi. Penyangga terakhir Ibu Santi, alasan dari semua kejahatannya, telah mengkhianatinya dan lari untuk menyelamatkan diri. Kini, yang tersisa hanyalah dia dan Lara.
korban dan algojonya. Ibu Santi, yang tadinya masih memiliki sisa-sisa kesombongan, kini benar-benar hancur. Ia merosot ke lantai marmer yang dingin. Tubuhnya yang gemuk berguncang hebat karena isak tangis yang tanpa suara. Ia tidak lagi berani menatap Lara. Ia hanya bisa menunduk, menatap serpihan-serpihan surat wasiat palsu yang berserakan di sekitarnya seperti abu dari mimpinya yang terbakar. Lara menatap wanita yang tersungkur di kakinya itu tanpa sedikit pun rasa kasihan. Amarah yang telah ia pendam selama berbulan-bulan kini telah mencapai titik didihnya. Namun di luar, ia tampak setenang danau di musim dingin. Ia berjalan perlahan mengitari Ibu Santi, seperti seekor singa betina yang menginspeksi mangsanya yang tak berdaya. "Ampun!" bisik Ibu Santi, suaranya parau dan pecah. "Tolong ampuni Ibu, Nak Lara." Lara berhenti tepat di depan wanita itu. Ia berjongkok, menyamakan tinggi mereka, memaksa Ibu Santi untuk merasakan kehadirannya yang mengancam. "Ampun?" ulang Lara, suaranya rendah dan berbahaya. Kata yang menarik. "Coba katakan padaku, Ibu Mertua, kapan kau berpikir tentang ampun saat kau menumbuk racunmu setiap pagi? Apakah kau memohon ampun dalam hatimu saat kau melihatku kesakitan, memegangi perutku setelah meminum ramuanmu? Apakah ampun ada dalam benakmu saat kau dan putramu menghitung hari kematianku agar bisa berpesta dengan uangku?" Setiap pertanyaan adalah sebuah tamparan verbal yang menghantam Ibu Santi, membuatnya semakin meringkuk ketakutan. "Kau tidak hanya mencoba membunuhku," lanjut Lara. Matanya berkilat-kilat di bawah cahaya lampu sorot. "Kau membunuh kepercayaanku. Kau membunuh cintaku pada suamiku. Kau membunuh semua kebaikan dan kepolosan di dalam diriku. Kau mengambil semuanya dariku. Hutang nyawa tidak bisa dibayar dengan permintaan maaf yang menyedihkan. Hutang nyawa harus dibayar dengan cara yang setimpal." Dengan sebuah gerakan yang cepat dan tanpa ampun, tangan Lara melesat maju, bukan untuk memukul, tetapi untuk menjambak segumpal besar rambut Ibu Santi yang disasak tinggi. Ia menariknya dengan kasar, memaksa kepala wanita tua itu untuk mendongak ke arahnya. Jeritan kesakitan yang melengking keluar dari mulut Ibu Santi, bercampur dengan isak tangisnya. "Sakit?" tanya Lara dengan dingin. "Ini belum seberapa. Ini hanya bunga dari rasa sakit yang kau tanam di tubuhku." Ia menyeret Ibu Santi yang meronta-ronta melintasi lantai yang licin, membawanya ke tengah ruangan yang kosong. Ia melepaskan jambakannya dengan kasar, mendorong wanita itu hingga jatuh tersungkur. Pembalasan fisik yang telah direncanakan Lara kini dimulai. Ini bukan perkelahian. Ini adalah eksekusi yang terukur. Lara berdiri menjulang di atasnya. Ia mengangkat tangannya, dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi Ibu Santi yang gembil. Bunyinya menggema di ruangan yang sunyi. "Plak, itu untuk gelas jamu pertama yang kau berikan padaku," seru Lara. Suaranya bergema dengan kekuatan yang mengejutkan. Pipi Ibu Santi langsung memerah dan terasa panas. Sebelum ia bisa memproses rasa sakitnya, tamparan kedua datang dari arah yang berlawanan, lebih keras dari yang pertama. "Plak, itu untuk semua senyum manismu yang penuh kebohongan." Ibu Santi mencoba melindungi wajahnya dengan tangannya yang gemetar, tetapi Lara menendang tangannya hingga menyingkir. Ia kemudian menendang tulang kering Ibu Santi, tidak cukup keras untuk mematahkannya, tetapi cukup untuk mengirimkan gelombang rasa sakit yang menyengat hingga ke otaknya. Wanita itu menjerit lagi. Kali ini suaranya lebih tinggi. "Itu untuk setiap langkah yang aku ambil saat kepalaku pusing karena racunmu." Lara tidak memberinya jeda. Ia menarik kerah gamis brokatnya yang mahal. Kain itu sobek di tangannya. Ia memaksa Ibu Santi untuk berdiri dengan goyah, hanya untuk mendorongnya kembali ke lantai. Ia ingin wanita itu merasakan bagaimana rasanya menjadi mainan, menjadi objek yang tidak berdaya. "Dan itu," kata Lara saat tubuh Ibu Santi menghantam lantai, "untuk setiap kali aku merasa lemah dan tidak berdaya di tempat tidurku, sementara kau dan putramu merayakan penderitaanku." Ibu Santi kini benar-benar hancur. Ia tidak lagi meronta. Ia hanya bisa terbaring di lantai, tubuhnya meringkuk seperti janin, mencoba melindungi dirinya dari serangan yang terus datang. Isak tangisnya kini berubah menjadi rengekan binatang yang kesakitan. Lara terus menghujaninya dengan tamparan dan dorongan. Setiap tindakannya diselingi oleh dosa yang telah dilakukan Ibu Santi. Itu adalah litani penyiksaan yang brutal dan pribadi.
Setelah merasa cukup membuat tubuh wanita itu merasakan sakit, Lara beralih ke tahap terakhir, menanamkan teror abadi. Ia mencengkeram kedua bahu Ibu Santi dan mengguncangnya dengan keras, memaksanya untuk menatapnya. "Lihat aku," perintah Lara. Suaranya begitu keras dan penuh amarah hingga membuat dinding bergetar. "Lihat baik-baik wajahku. Ini wajah wanita yang coba kau bunuh. Ini wajah pembalasanmu. Aku mau kau melihat wajah ini setiap kali kau menutup matamu untuk tidur. Aku mau wajah ini menghantui setiap mimpi burukmu sampai kau mati." Di bawah tatapan Lara yang dingin dan tanpa jiwa, kewarasan Ibu Santi akhirnya retak dan pecah. Matanya yang tadinya penuh ketakutan kini menjadi kosong. Tatapannya tidak lagi fokus. Sesuatu di dalam dirinya telah padam. Melihat kehancuran total di mata musuhnya, Lara merasakan gelombang kepuasan yang kelam. Ia mendorong Ibu Santi untuk terakhir kalinya. Wanita itu tergeletak lemas. Hanya suara napasnya yang terengah-engah dan isakan kecil yang terdengar. Lara berjongkok di sampingnya, mendekatkan bibirnya ke telinga wanita itu. "Ini agar kau kapok," bisiknya. Setiap kata diucapkan dengan penekanan yang sedingin es. "Rasa sakit ini akan menempel di tubuhmu selama sisa hidupmu. Dan setiap kali keserakahan muncul di hatimu, setiap kali kau berpikir tentang uang atau kekayaan, kau akan merasakan sakit ini lagi. Aku telah menanamkan ketakutan ini di dalam dagingmu. Kau tidak akan pernah bisa melupakannya." Dengan kata-kata kutukan itu, Lara bangkit. Ia meluruskan pakaiannya yang sedikit kusut. Wajahnya tenang seolah tidak terjadi apa-apa. Ia berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkan Ibu Santi yang patah, hancur, dan babak belur di lantai marmer yang dingin, sendirian di dalam neraka pribadinya. Lara membuka pintu ruangan itu dengan tangan yang mantap. Di luar, di koridor yang remang-remang, Abah Rahman, sang penasihat spiritual, berdiri menunggu dengan tenang. Ia menatap Lara tanpa ekspresi, seolah apa yang baru saja terjadi di dalam ruangan itu adalah hal yang lumrah. Badai di dalam diri Lara telah reda, meninggalkan kekosongan yang luas dan dingin. Ia merasa hampa, tetapi juga ringan. Beban kebencian yang ia pikul selama berbulan-bulan telah ia muntahkan seluruhnya kepada sumbernya. "Tugasmu hampir selesai," kata Lara kepada pria tua itu. "Tunggu 15 menit. Lalu buka semua kunci dan pergi. Pastikan mereka bisa keluar dari tempat ini." Pria itu hanya mengangguk sekali. Lara tidak bertanya siapa dia atau mengapa ia mau membantu. Ia tidak peduli. Ia hanya tahu bahwa pria itu adalah alat dalam rencananya. Dan kini fungsinya hampir berakhir. Lara berjalan menyusuri koridor panjang. Langkah kakinya menggema, menuju pintu samping tempat Bima dikeluarkan. Di luar, udara malam yang dingin terasa seperti tamparan di wajah. Bima sedang duduk meringkuk di tanah di samping mobil sewaan mereka, menangis tanpa suara. Wajahnya pucat dan bengkak. Saat melihat Lara mendekat, ia tersentak dan mencoba merangkak mundur. Matanya dipenuhi teror mutlak. Lara berhenti beberapa langkah di depannya. Ia tidak membuang waktu untuk berbicara. Dari sakunya, ia mengeluarkan sebuah USB kecil berwarna hitam dan melemparkannya ke tanah di depan Bima. Benda kecil itu tampak mengancam di bawah cahaya bulan yang redup. "Dengar baik-baik, karena aku hanya akan mengatakannya sekali," kata Lara, suaranya datar dan tanpa emosi. "Di dalam benda kecil itu, ada segalanya. Salinan rekaman pengakuanmu, salinan rekaman telepon ibumu yang merencanakan pembunuhanku, dan beberapa video pilihan dari apa yang baru saja kuberikan pada ibumu di dalam sebagai pelajaran. Anggap saja itu polis asuransiku." Bima menatap USB itu seolah benda itu bisa meledak kapan saja. "Jika aku mendengar namaku disebut oleh mulutmu atau mulut ibumu," lanjut Lara, "jika kalian mencoba melapor pada siapapun, jika kalian bahkan mencoba menggangguku dari jauh, aku tidak akan ragu untuk mengunggah semua isinya ke internet. Aku akan mengirimkannya ke semua media berita. Aku akan memastikan seluruh Indonesia tahu bahwa Ibu Santi adalah seorang ibu serakah yang meracuni menantunya. Dan Bima Prakoso adalah seorang pengecut yang membiarkannya terjadi demi uang. Reputasimu, nama keluargamu, sisa hidupmu, akan hancur dalam sekejap. Kau mengerti?" Bima hanya bisa mengangguk dengan panik, terlalu takut untuk berbicara. "Bagus," kata Lara. "Sekarang, tugas terakhirmu. Sebentar lagi semua pintu akan terbuka. Masuk ke dalam, angkat ibumu,
dan bawa dia pergi dari sini. Mulai sekarang, dia adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Selamat menikmati sisa hidup kalian. Tanpa menunggu jawaban, Elara berbalik. Ia berjalan melewati mobil sewaan mereka, menuju mobil lain yang terparkir lebih jauh di dalam bayang-bayang pepohonan, mobil yang telah disiapkan Rina untuknya. Ia masuk, menyalakan mesin, dan melaju pergi menuruni bukit, meninggalkan villa dan semua kenangan busuk di dalamnya tanpa pernah menoleh ke belakang. Kenyataan yang menghantam Bima dan Ibu Santi setelah malam itu lebih kejam dari siksaan fisik manapun. Sesuai perintah Lara, Bima harus masuk kembali ke dalam villa yang mengerikan itu. Ia menemukan ibunya dalam kondisi yang menyedihkan, terbaring di lantai, pakaiannya sobek dan kotor, wajahnya bengkak dan lebam, tetapi yang terburuk adalah matanya yang kosong. Ibu Santi tidak lagi berbicara. Ia hanya mengeluarkan rengekan-rengekan pelan dan gemetar setiap kali Bima mencoba menyentuhnya. Dengan sisa tenaganya, Bima memapah ibunya ke mobil. Perjalanan pulang mereka diselimuti keheningan yang mencekik. Beberapa hari kemudian, surat pengusiran dari pengacara Lara tiba. Mereka harus meninggalkan rumah yang selama ini mereka tinggali. Dengan uang yang tersisa, Bima hanya mampu menyewa sebuah kamar kontrakan petak di sebuah gang sempit yang becek dan berbau comberan. Ruangan itu pengap, dengan dinding yang lembab dan cat yang mengelupas. Ini adalah antitesis dari semua mimpi mewah mereka. Siksaan di dunia nyata telah dimulai. Ibu Santi tidak pernah kembali normal. Trauma malam itu telah merusak otaknya secara permanen. Ia menjadi paranoid, sering menjerit di tengah malam, menunjuk ke sudut-sudut gelap sambil berteriak-teriak tentang Lara yang datang untuk menyiksanya. Ia mengompol, menolak makan, dan terkadang hanya duduk di pojokan sambil bergumam tidak jelas selama berjam-jam. Wanita manipulatif dan serakah itu telah lenyap, digantikan oleh cangkang manusia yang kosong dan gila. Dan Bima, nasibnya mungkin yang terburuk. Ia terjebak. Ia tidak bisa meninggalkan ibunya, tetapi merawatnya adalah neraka harian. Ia harus membersihkan kotoran ibunya, menyuapinya seperti bayi, dan menahan malu saat tetangga mengintip dan berbisik-bisik tentang wanita gila dan putranya yang sial. Ia harus bekerja serabutan sebagai kuli bangunan di siang hari, dan menjadi perawat bagi iblis ciptaannya di malam hari. Setiap hari, ia dihantui oleh 3 hal: wajah Lara yang penuh amarah, kondisi ibunya yang menyedihkan, dan bayangan 5 miliar rupiah yang pernah begitu dekat namun kini terasa lebih jauh dari bintang di langit. Ini adalah penjaranya. Sebuah penjara tanpa jeruji yang dibangun dari kemiskinan, rasa malu, dan penyesalan abadi. Api pembalasan dendam, begitu membara dan menghanguskan, pada akhirnya akan padam. Dan ketika padam, yang tersisa bukanlah kehangatan kemenangan, melainkan abu yang dingin dan kekosongan yang melumpuhkan. Inilah yang dirasakan Lara pada hari-hari dan minggu-minggu setelah malam penghakiman di villa itu. Adrenalin yang selama ini menopangnya telah surut, dan kini ia harus berhadapan dengan dirinya sendiri, seorang wanita yang telah menjadi korban sekaligus monster, seorang penyintas yang jiwanya penuh dengan luka dari racun arsenik dan racun kebencian. Langkah pertamanya adalah melakukan pembersihan total, sebuah upaya untuk menghapus setiap jejak fisik dari masa lalunya yang terkutuk. Ia menghubungi Pak Hartono dan memberinya instruksi yang jelas. Jual semuanya. Rumah tempat ia membangun mimpi bersama Bima, beserta setiap perabotan di dalamnya, dijual tanpa ia lihat lagi. Villa di puncak, panggung berdarah dari pembalasannya, juga dilepas ke pasar properti. Ia tidak ingin menyimpan satupun pengingat dari kehidupan yang hampir merenggut nyawanya dan kewarasannya. Semua aset itu dengan cepat diubah menjadi uang tunai, menambah pundi-pundi kekayaannya yang kini terasa seperti beban. Dengan identitas baru yang bersih, ia pindah ke Jakarta. Ia membeli sebuah unit apartemen Gria Tawang di salah satu gedung pencakar langit paling prestisius di pusat kota. Apartemen itu luas, dengan jendela-jendela kaca dari lantai ke langit-langit yang menyajikan pemandangan kota yang tak berujung. Namun, ia mengisinya dengan perabotan yang sangat minimalis, didominasi warna putih, abu-abu, dan hitam. Tidak ada foto, tidak ada pernak-pernik pribadi, tidak ada kehangatan. Apartemen itu lebih mirip galeri seni modern yang steril daripada sebuah rumah. Lingkungannya yang baru adalah cerminan dari kondisi jiwanya. Terkendali, bersih, kuat di permukaan, tetapi kosong dan dingin di dalamnya. Untuk mengisi kekosongan yang menganga itu, Lara melemparkan dirinya ke dalam pekerjaan dengan intensitas yang fanatik.
Ia tidak lagi ingin hanya mengelola warisan ayahnya. Ia ingin membangun sesuatu dari nol, sesuatu yang menjadi miliknya sendiri. Dengan sebagian modalnya, ia mendirikan sebuah perusahaan investasi yang berfokus pada pendanaan perusahaan rintisan di bidang teknologi. Ia bekerja tanpa lelah, dari fajar hingga larut malam. Pikirannya yang tajam, yang dulu ia gunakan untuk merancang balas dendam, kini ia terapkan untuk menganalisis pasar, menegosiasikan kesepakatan, dan membangun sebuah kerajaan bisnis. Ia menjadi sosok yang berbeda di dunia korporat. Dikenal sebagai Elara Setyadharma, seorang investor jenius yang dingin, tegas, dan tanpa kompromi. Ia dihormati sekaligus ditakuti. Jas dan blazernya yang mahal menjadi baju zirahnya, melindunginya dari dunia luar dan dari perasaannya sendiri. Kesuksesan datang dengan cepat. Portofolio perusahaannya berkembang pesat, dan namanya mulai dikenal di kalangan elit bisnis. Ia berhasil membangun tembok yang tinggi dan kokoh di sekelilingnya, sebuah benteng yang terbuat dari kekayaan dan kesibukan. Namun, tidak ada benteng yang cukup tinggi untuk menahan hantu dari masa lalu. Di malam hari, ketika keheningan apartemennya menjadi terlalu memekakan, retakan-retakan di baju zirahnya mulai terlihat. Ia menderita insomnia yang parah. Ketika ia akhirnya bisa tidur, mimpi buruk akan datang. Anehnya, ia tidak pernah bermimpi diracuni. Ia bermimpi menjadi peracun. Ia bermimpi tentang tangannya yang menghantam wajah Ibu Santi, tentang suara tulang yang berderak, tentang tatapan kosong di mata wanita tua itu. Ia akan terbangun dengan napas terengah-engah, jantung berdebar kencang, dan rasa jijik pada dirinya sendiri. Suatu hari, saat sedang makan siang sendirian di sebuah kafe, ia melihat seorang ibu tua dengan sabar menyuapi putranya yang dewasa, yang tampaknya memiliki keterbatasan fisik. Pemandangan itu, sebuah adegan kasih sayang tanpa syarat, memicu sesuatu di dalam dirinya. Sebuah kilasan ingatan tentang Bima dan Ibu Santi muncul, tetapi perasaan yang mengikutinya bukanlah kemarahan, melainkan kehampaan yang menyakitkan. Ia tiba-tiba merasa mual. Ia menyadari bahwa dengan menghancurkan musuh-musuhnya, ia juga telah menghancurkan sebagian dari dirinya. Racun kebencian, meskipun telah ia muntahkan, sisa-sisanya masih mengendap di dalam jiwanya. Elara sadar, ia tidak bisa hidup seperti ini selamanya. Menjadi mesin bisnis yang dingin bukanlah kehidupan. Ia harus membersihkan sisa racun terakhir ini. Ia mulai mengambil langkah-langkah kecil untuk menyembuhkan diri. Ia mengambil cuti panjang dari perusahaannya, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia mulai bepergian, bukan ke kota-kota metropolitan yang glamor, tetapi ke tempat-tempat terpencil yang sunyi. Ia pergi ke Sumba, duduk berjam-jam menatap padang sabana yang luas. Ia menyelam di perairan Raja Ampat yang jernih, merasakan keheningan dunia bawah laut yang menenangkan. Di tengah keagungan alam yang hening, ia perlahan-lahan mulai berdamai dengan dirinya sendiri. Ia mengakui perbuatannya, menerima kegelapan yang sempat menguasainya, dan mulai belajar untuk memaafkan dirinya sendiri. Langkah terbesarnya adalah ketika ia secara anonim mendirikan sebuah yayasan. Yayasan itu bertujuan untuk memberikan bantuan hukum dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga, serta beasiswa penuh bagi anak-anak dari keluarga yang hancur karena kejahatan domestik. Ia tidak pernah muncul di depan publik sebagai pendiri. Ia mengelolanya dari balik layar melalui Pak Hartono. Dengan mengubah sebagian besar kekayaannya menjadi alat untuk menolong orang lain yang mengalami penderitaan serupa, ia merasa sedang melakukan penebusan. Setiap kali ia membaca laporan tentang seorang wanita yang berhasil diselamatkan dari suaminya yang kejam, atau seorang anak yang bisa melanjutkan sekolah karena beasiswa dari yayasannya, ia merasa sepotong kecil dari jiwanya yang hilang telah kembali. Prosesnya lambat, tetapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Elara mulai merasakan harapan. 5 tahun kemudian, Jakarta telah menjadi saksi bisu dari kebangkitan Elara Setyadharma. Namanya tidak lagi hanya berbisik di kalangan elit, tetapi telah menjadi sorotan utama di majalah-majalah bisnis terkemuka. Perusahaan investasinya, Sadira Capital, telah menjadi salah satu pemain utama di Asia Tenggara, dikenal karena investasinya yang berani dan visinya yang futuristik. Elara, sang pendiri dan CEO, adalah ikon dari kekuatan dan keanggunan wanita modern. Wajahnya yang dulu seringkali tampak dingin dan menjaga jarak, kini lebih sering dihiasi senyum yang tulus dan percaya diri. Apartemennya tidak lagi terasa seperti galeri yang steril.
Di dindingnya kini tergantung lukisan-lukisan abstrak berwarna cerah yang ia koleksi dari perjalanannya. Di sudut ruangan, sebuah rak buku besar penuh dengan novel, buku-buku filsafat, dan album foto. Foto-foto itu menampilkan wajahnya yang tertawa lepas bersama teman-teman barunya, tim kerjanya, dan anak-anak dari salah satu panti asuhan yang didukung oleh yayasannya. Ia telah belajar untuk membuka hatinya kembali, untuk percaya, dan untuk membiarkan kehangatan masuk ke dalam hidupnya. Baju zirah yang dulu ia kenakan telah ia tanggalkan, digantikan oleh kepercayaan diri yang datang dari penerimaan diri sepenuhnya. Suatu sore yang sibuk, saat sedang meninjau laporan kuartalan di kantornya yang menghadap ke Cakrawala Kota, asistennya masuk. "Bu Lara, maaf mengganggu. Ada tautan berita kecil yang mungkin menarik perhatian Ibu. Ini tentang program rehabilitasi sosial di daerah pinggiran." Biasanya Lara akan mengabaikannya, tetapi entah kenapa, kali ini ia membukanya. Itu adalah artikel dari sebuah portal berita lokal yang tidak terkenal, berjudul, "Kisah Tragis Anak yang Merawat Ibu, Dinas Sosial Evakuasi Pasangan Ibu dan Anak dari Kontrakan Tak Layak Huni." Jantung Lara berhenti berdetak sesaat. Ia menggulir ke bawah dan melihat sebuah foto buram yang diambil dengan kamera ponsel. Foto itu menunjukkan seorang pria kurus dengan rambut acak-acakan dan tatapan kosong, sedang mencoba menenangkan seorang wanita tua yang duduk di lantai, bergumam tidak jelas. Pakaian mereka compang-camping. Meskipun kualitas fotonya buruk, Lara mengenali mereka. Bima dan Ibu Santi. Artikel itu menceritakan bagaimana para tetangga melaporkan keduanya, karena sering mendengar teriakan dan tangisan di malam hari. Bima, yang kesehatannya juga memburuk karena stres dan kekurangan gizi,